Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma fa'alaina futuhal 'arifina bika bil hikmah wa ta'alaina min ladunka ilma kama fatahta 'ala sayyidina Muhammadin bihaqqi taha sayyidil kaunaini wa jadil hasaini abil babul wal qasim rabbana ta'bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddidil lisani wa ahli qalbi bihaqqi zatina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khairi ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Nuru Rabbi bihaqqi nur Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi antini mahabbataka wa ma'rifataka. Jamaah insyaallah dimuliakan oleh Allah. Yang pertama dan utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan kudratnya, iradanya, dengan ilmunya. Pada malam hari ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita khataman mingguan. Kita melaksanakan zikir dan khataman. Semoga segala amaliyah dari mulai kita maghrib sampai malam hari ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga dilipat curahkan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, kerabatnya, sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, para syuhada, para salafus saleh dan seluruh ulama dari awal sampai akhir. Semoga semuanya senantiasa mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa marilah kita sampaikan salam kepada Guru Agung Pengarsaabah Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin Qaddasallahu sirrahu yang bersemayam di patapan surya laya Kajembar Rahmaniyah. Semoga Allah menambahkan cahaya nurnya kepada pengarsaabah dan nurul beran semoga tercurah kepada seluruh murid-muridnya dimanapun berada. Jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, pahami kita melaksanakan dzikir la ilaha illallah. La artinya kosong, zat Allah. Ilaha titik hakikat sifat Allah Muhammad. Illallah hakikat alif adalah asma dan af'al Allah. Jadi Bapak berzikir la ilaha illallah itu titik kodnya kosong titik alif. Maka inilah yang harus Bapak pahami. Diri kita ini ada diri zahir dan diri batin. Maka Abah sudah jajarkan kepada yang pengajian malam Rabu tadi. Hilang aku ke dalam kosong.
Ahmad nama diri batinku, Muhammad nama diri dohirku. Hilang dohirku, lenyaplah aku. Allahu ruhun wa Muhammadun jasadu. Inilah yang harus difahami, bahwa sesungguhnya diri dohir kita ini dan diri batin kita. Diri dohir kita disebut dengan Adam, A'yan Khorajiyah. Tapi tubuh ini tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak ditolong oleh diri batin kita yang disebut dengan hakikat Muhammad. Maka pada kita, pada Adam ada melihat, pada Muhammad ada basar, pada Allah kaunuhu basyir. Pada saat di Adam mendengar, ada telinga mendengar. Pada Muhammad ada sama. Pada Allah kaunuhu sami, kaunuhu basir, kaunuhu qadir, muridan, mutakalliman. Maka kita harus paham. Itulah kenapa arkanul dinul Islam itu dibagi tiga. Islam untuk tubuh, ilmunya adalah fikih, amaliyahnya disebut syariat. Iman ada 6, adalah hakikat untuk rukmu, dan ihsan 1 Allah. Maka berarti yang harus Bapak pahami, ada 3 aku dalam diri kita. Aku Adam, aku Muhammad, dan aku Allah. Aku Adam, tubuh kita ini bangkai, tidak bisa berbuat apa-apa. Tubuh ini bergerak karena perintah hati. Tapi hati bergerak perintah ruh. Ruh bergerak perintah Allah. Maka 3 unsur ini, Islam, iman, ihsan. Kulitnya adalah Islam, dagingnya adalah iman, rasanya adalah ihsan. Bapak makan apapun pasti 3 perkara tadi. Bapak bukan cari kulit durian, bahkan Bapak juga bukan cari daging durian. Yang Bapak cari adalah rasa durian. Rasa durian ihsan. Ada pada daging durian iman. Tapi daging durian dibungkus dengan Islam. Inilah la ilaha illallah. Ya semua pahami. Maka ada 3 aku. Kalau yang aku Adam yang sholat atau berbuat apapun, maka adalah maksiat. Sholat dengan aku Adam adalah maksiat. Karena aku Adam itu adalah disebut dengan A'yan Khorajiyah. Atau aku Adam itu adalah menunjukkan, disebutnya adalah Allah Qadir, rasa itu Qadir, sementara cangkang itu, tubuh itu muhaddas. Muhaddas. Kenapa disebut muhaddas? Karena dia hadas tubuh itu. Artinya hadas, tubuh kita ini najis. Ingat itu. Tubuh kita itu
Maka disebutkan Allah qadim, selain Allah yang baru disebut muhaddas. Sementara kita disuruh kembali kepada Allah. Quran sudah mengatakan la yamassu illal mutahhar. Tidak akan kamu menyentuhnya sampai pada Allah kecuali kamu sucikan muhaddas tadi, hilangkan dari a'yan kharajiyah, leburkan kepada a'yan sabito Muhammad. Paham itu di situ. Maka nanti ada wahdaniyah fil af'al. Yang pertama yang harus diajari oleh kita adalah wahdaniyah af'al Allah. Berarti ibu, bapak, kalau ingin mengerti segala gerak, segala diam yang nampak di permukaan ini, satukan, wahdaniyatkan bahwa itu adalah af'al Allah. La tataharraku zarratun illa bi'idznillah. Badan bapak tidak akan gerak kalau tidak gerakan, tapi jangan langsung Allah. Badan gerak karena hati. Bayangkan hati kita kalau kotor, maka tubuh ini akan capek. Bayangkan hati bapak kalau tomak, bayangkan hati bapak kalau, makanya ada iri, dengki, hasud, bodoh, kibir, maka tubuh ini akan lelah. Tubuh kita akan capek dari semua. Inilah karena hati adalah jenderal, hati adalah ibu kota. Maka iblis tidak akan menggoda penglihatan bapak, tidak akan membisikkan ke telinga sini, tidak akan menyuruh kaki melangkah ke tempat maksiat. Iblis tidak menyuruh tangan mencuri. Yang dia hancurkan istana kita yang ada di hati. Rusaklah benteng hati ini, maka rusaklah tangan ini, rusaklah penglihatan ini, rusaklah pendengaran ini, rusaklah langkah kaki ini, rusaklah diamnya, dan rusaklah geraknya. Itulah kenapa kita harus berzikir untuk membersihkan istana Allah. Maka dalam surat Al-Fil, Abah pernah jelaskan tentang madlul yang tersembunyi pada dalil tadi. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Apa artinya surat itu, Pak Haji Yanto? Kalau seandainya hanya dibaca artinya tentang gajah, sampai ada dulu orang yang buat surat tentang gajah, kan, surat Al-Fil palsu. Saya tanya berapa kiai, saya bilang apa madul ayat itu, terus bagaimana pakai ayat itu, tahu ya. Terus ngapain Allah ceritakan sama situ? Ngapain situ baca kalau nggak ngerti makainya? Ayat itu menjelaskan ada 4 perkara. Satu, ada Amrohah. Yang kedua, ada gajah. Yang ketiga, ada Ka'bah. Yang keempat, ada burung
bil. Kalau kita ngerti, baru kita bisa pakai ayat itu. Siapa gajah? Nih, Kedario. Siapa Abroha? Nafsu yang di sebalik tubuh ini. Mana Ka'bah? Hati yang ada di dalam kalian semua. Yang harus kalian cari burung ababil. Burung ababil datang menghancurkan Abroha, membunuh gajah untuk menyelamatkan Ka'bah. Burung ababil dikisahkan bawa 3 batu di kakinya, 2 di kanan, 1 di kiri. Itulah batu yang menyala yang bisa menghancurkan Abroha dan gajahnya supaya menyelamatkan Ka'bahnya. Apa itu 3 batu itu? Itulah Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah. Kalau tidak dengan 3 tadi, Nur Insan diatur dengan syariat Islam namanya, syahadat pekerjaannya. Tapi bagaimana mau sholat kalau belum bersyahadat? Orang sekarang syahadatnya syahadat beo. Asyhadu an la ilaha illallah, kata beo. Wa asyhadu anna Muhammadur, kata beo. Makanya itulah baginda Nabi bersabda, la tasihu ibadah, la tasihu shalah illa bi ma'rifatil ma'bud, la tashihu ibadi illa bi huduril qalbi. Sementara kolbunya adalah tadi dikuasai oleh Abroha dan gajah, maka tentu hancur Ka'bah kalau seandainya kita biarkan Abrohahnya dan juga gajahnya tadi semua tanpa ditolong dengan tadi adalah Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah. Maka syahadatnya Adam, syahadatnya Muhammad, dan syahadatnya Allah ada 3. Aku pada Adam, aku pada Muhammad, aku pada Allah. Maka datang perintah sholat dimulai kepada Nabi Musa. Innani anallah, innani, sesungguhnya aku Allah, la ilaha illa ana, fa'budni, sembahlah aku, wa aqimis sholat lidzikri. Kalau akunya ada yang berilmu, maka walaupun Bapak apal 12 bab, apal seluruh kitab sedunia ini, ilmu dari orang yang muhaddas, ilmu najis. Kalau ulamanya apal 12 bab, tapi dia yang melihat adalah Adam jasadnya, maka dia adalah ulama iblis. Adam, Muhammad, Allah. Itulah kenapa disebut muhaddas. Karena segala yang baru itu adalah najis. Sementara tidak bisa kita menyentuh Allah, la yamassuhu illal mutahhar.
Itulah kenapa a'yan sabitoh leburkan ke a'yan kharajiyah. A'yan kharajiyah sifat Adam satukan dengan sifat a'yan sabitoh sifat Muhammad dengan talqin. Talqin itu mengawinkan diri dohir dan diri batin dari semua. Karena kalau tidak begitu, kalau parku antara jasad dan ruhnya, 1000 tahun sholat jasad ini tidak akan pernah sampai kepada Allah. Karena barang yang muhadas, dia punya hadas. Syarat Bapak sholat, Bapak harus suci dari hadas. Ngerti? Tidak mungkin Bapak sampai pada Allah dengan jasad ini. Jasad ini barang baru diciptakan dari falyanzuril insan mimma khuliqa mimma indafi yakhruju min baini sulbi wa tara'ib. Ini iblis yang diciptakan oleh ibu bapak kita. Tapi nafakhtu fihi min ruh, itulah ruhnya milik Allah yang bisa membawa kepada Allah apa yang datang dari Allah. Tubuh ini belum pernah bertemu dengan Allah. Karena yang ditanya oleh Allah sebelum ditiupkan ke tubuh ini, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, yang menjawab itu adalah ruh kita. Sementara jasad ini kata Allah, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah aku ciptakan tubuhmu, ke dalam tanah aku masukkan tubuhmu. Kembali dari tanah, dari saripati tanah yang ada di beras, yang ada di pohon, yang ada di sayur, yang ada di ikan, dimakan bapakmu menjadi nutfah, nutfah menjadi nuktoh, nuktoh menjadi alaqoh, alaqoh menjadi mudgoh. Tubuhmu inilah, baru kata Allah, fa'idha sawaitu wa nafakhtu fihi min ruh, dimasukkanlah a'yan sabita, ruh Allah, sifat Allah yang bernama Muhammad. Itulah kenapa baginda Nabi bisa mi'raj, karena hanya Muhammad yang bisa bertemu Allah. Hanya zat, hanya sifat yang bisa bertemu zat. Karena sifat adalah zat. Al-insanu sirri wa sirri sifati wa sifati la ghairi. Hanya es batu yang bisa ketemu air. Karena es batu adalah tajalli daripada air. Maka aku Muhammad, aku Allah. Itulah yang saling menyaksikan. Diri rahasia menyaksikan zat, menyaksikan sifat. Sifat menyaksikan asma dan Maka pada saat tubuh kita melaksanakan ibadah, berarti sekarang dibalik af'al, kembalikan pada asma, pada hati. Asma leburkan kepada sifat, sifat leburkan kepada zat. Karena itulah proyek inna lillahi wa inna ilahi raji'un, segalanya milik Allah, wajib kembali kepada Allah. Maka itulah Abah yang sampaikan, jangan sampai kita berada pada posisi ada, pada posisi aku ada,
Orang yang sudah berkata, ini adalah sholatku, ini adalah rumahku, ini adalah mobilku, itu sifat ada. Maka dalam inna sholati, sesungguhnya sholatku, ku yang di situ bukan ku-nya ada. Karena yang boleh sholat adalah ku-nya Allah. Maka dia berkata, ini sesungguhnya aku, kata Allah. Tapi jangan merasa jadi Allah, karena bukan Allah. Dalam rasa, dalam itikad, jangan diucapkan dengan lisan, tapi dengan itikad. Sesungguhnya inna sholati, inna sholati, sholatku, kata dia, wa nusuki, wa mahyaya, kan hidup punya dia, wa mamati, yang matikan dia, lillah. Maka pada saat aku pada jasad, la haula wala quwata, untuk jasad. Aku pada ruh, la haula wala quwata, pada ruh. Karena ruh juga tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Allah. Baru inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka merdekakan diri kita. Bapak akan bahagia di dunia ini kalau Bapak sudah bisa melepaskan diri dohir. Lenyap diriku pada kosong. Nama diri batin Ahmad, nama diri batinku. Muhammad, nama diri dohirku. Lenyaplah diriku, hilanglah aku. Allahul Muhammadul jasadul. Bapak kalau bisa namakan itu, bisa hilang beneran. Dulu aulia Allah bisa menghilang, bisa apa, begitu caranya. Tapi minimal Bapak hilang dan merasa ada. Karena Bapak merasa adalah yang membuat Bapak tidak bahagia. Ya, pahami. Jadi yang harus Bapak pahami adalah akunya adalah bukan lagi. Maka tugas kita sekarang adalah melihat af'al pada diri kita, pada teman kita, pada makhluk, pada angin, pada air. Segala af'al ini harus syuhudul kasrah fil wahdah, adalah wahdaniyatil af'al. Berarti seluruh makhluk ini gerak, yang zahir, yang batin, la tataharraku zarratun illa bi'idznillah. Semuanya gerak karena izin Allah. Geraknya makhluk bisa pada sifat jalannya Allah, bisa pada sifat qaharnya Allah, bisa sifat jamalnya Allah, bisa pada sifat kamalnya Allah. Hanya itu saja Pak Haji. Orang yang berangasan, yang kasar, yang jahat, yang ini berdiri pada sifat jalannya. Maka pada saat kita punya istri, tetangga, saudara berangasan, galak, kata kita jalalullah. Jadi nggak usah marah kita, jalalullah. Ada lagi saudara, bukan maksa, pinjam duit maksa, pinjam ini maksa, apa-apa maksa. Qaharullah. Tidak marah kita, qaharnya apa? Maka semua ijazah. Pada saat datang bagur, berehat, gelis, kaset, bagur, jamalullah. Dia yang hebat, jamalnya Allah. Tapi sempurna. Amalnya, dohirnya, segalanya, kamalullah, kamalnya Allah. Berarti kemanapun kita memandang, fa'aina ma tuwallu fasamma wajhul
wajhullah. Ingat, kullu syai'in halikun illa wajhullah, illa wajhah. Kullu, tiap-tiap syai'in halikun, akan hancur. Maka yang sholat tubuh ini walaupun 1 miliar tahun hancur, tidak akan bertemu di bawah pada Allah 1 rakaat pun. Kalau tubuh ini yang dipakai setahun 1 triliun tahun, halikun, hancur. Kalau tubuh ini punya ilmu sejumlah kitab yang pernah ada di muka bumi ini, halikun, hancur. Maka tubuh ini bukan untuk tempat melakukan amal, tapi tidak bisa menyaksikan rasa duren kecuali membuka kulit duren, masuk ke dalam daging duren untuk mencicipi rasanya duren. Banyak orang sekarang hanya syariat, berarti beli Indomie dipicen mihna dihakan bungkusna, beli pare dipicen beasna dihakan bangsal, pas kawin dipicen anu gunung 2 hayo ngegelan beha, diporosotkeun calana jero hoyuh diciuman, tapi dagingnya nggak boleh itu. Itulah syariat, cangkang. Tapi bapak mual daek ayah awewe di jalan itu pakai BH, lelumpangan, itu pakai BH, itu pakai celana jero. Atau bapak mual daek ada guren dagingnya nggak boleh makan. Jangan rendahkan syariat, jangan rendahkan rukun Islam. Tapi rukun Islam itu pakai iman jadi Islam halikun. Jangankan umur bapak 60 tahun, 60 triliun tahun ibadah dengan Adam, aku Adam, maka halikun. Karena tubuh ini tidak bisa digunakan untuk berhadapan dengan Allah. Maka tadi kenapa disebut muhaddas? Kenapa kita sebelum sholat harus suci dari hadas? Dan hadas yang paling gede adalah syirik pada Allah. Maka kisah Nabi Adam sampai baginda Nabi Muhammad selalu Rasul lawannya berhala, Rasul lawannya berhala. Inilah berhalanya sing jalabur. Pada saat bapak sholat dengan tubuh Adam ini, maka sesungguhnya yang bapak sembah bukan Allah, tapi diri sendiri. Pahami? Maka pada saat sebelum sholat yang sering abah ajarkan, serahkan diri dohir. Bismillahirrahmanirrahim. Nurullah nurul Rabbi bihaqi nur Muhammad. Dan hanya nur Muhammad yang bisa berhadapan dengan nurullah. Semua. Atau tambah lagi, lenyaplah diriku ke dalam kosmos, diri batinku Ahmad, diri dohirku adalah Muhammad. Hilanglah diriku. Allahu ruhun Muhammadun jasad. Rasa menyaksikan daging, daging menyaksikan kulit. Bagaimana mungkin rasa tidak akan ada tanpa daging, daging tidak akan bisa ketemu tanpa kulit. Ihsan ada dalam daging iman, tapi iman harus dibungkus, dipakaiani dengan Islam. Inilah Islam, iman, ihsan. Itulah arkanul din Islam. Islam 5, iman 6,
ihsan 1, 12. La ilaha illallah 12 huruf. Muhammad Rasul Allah 12 huruf. Muhammad Rasulullah 12 huruf. Abu Bakar As-Siddiq 12 huruf. Umar bin Khattab 12 huruf. Lihat nanti hurufnya jumlahin. Utsman bin Affan 12 huruf. Ali bin Abi Thalib 12 huruf. La ilaha illallah 12 huruf sama seperti siang 12 jam. Muhammadur Rasulullah 12 huruf sama seperti malam 12 jam telah. Semua tentang angka 12. 12 kali 12 144. Itu jumlah huruf di dalam suratul Fatihah. Ya. Karena suratul Fatihah hurufnya nanti ingat, jumlahkan. Bismillahirrahmanirrahim 19 terus ke bawah. Itu adalah 144. Kalau 144 dikurangi 30 zuzu, karena kan ingat dalam tubuh kita ada 15 ruas. Di kanan 15 ruas zikir, 30 ruas jari tangan dan 30 ruas jari kaki. Tangan kita, jari kita ada 5. Alif, lam, ha. Semua. Ya. Ini kalau begini kan lafaz Allah. Pahami ya? Tubuh kita ini. Kenapa kepala kita ini ada 7 lobang? Karena kepala kita adalah suratul Fatihah. Ada 7 ayat. Suratul Fatihah ada 7 ayat. Itulah kenapa ada 7 latifah pada qalbu. Itulah kenapa ada 7 lapis nafsu pada kita. Itulah kenapa kita punya kesempatan 7 pintu neraka dan 7 pintu surga. Dan kita punya kesempatan melewati 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Karena kita terdiri dari 7 lapis jasad. Dari kulit, daging, tulang, sumsum, darah, urat. Kita inilah yang harus kita Bapak pahami. Maka inilah 7 lubang di kepala ini. Inilah cara kita bagaimana menguasai 7 ini. Ada 7 sifat ma'ani, ada 7 sifat ma'nawi pada diri kita. Ada 7 air mutlak secara jasmani, ada 7 air mutlak secara ruhani. Maka air mutlak, air es, air sumur, air hujan, air salju, air tidak bisa mensucikan tubuh ini. Karena yang harus disucikan adalah hadas keberadaan tubuh ini. Maka af'al Allah harus terlihat pada tubuh ini. Aku bisa begini. Itu semua datang dari hak. Aku bisa begini. Datang dari hak. Allahu Akbar. Datang dari hak. Nonyok orang. Datang dari hak. Semua dari sini. Inilah yang harus kita bersihkan dari semua. Inilah kiblat. Inilah Baitullah. Maka walaupun Bapak nyungsep ada di Ka'bah di sana, demi Allah tidak akan bertemu dengan Allah. Itulah Pak Haji, kenapa dalam Al-Quran Allah berfirman, innama ya'muru masajidallah. Allah tidak berfirman innama yu'ammiru masajidallah. Ya'muru masdarnya imarah, yang harus dibenarkan masjid ininya dulu, bukan ngecat masjid itu. Kalau suruh ngecat masjid itu namanya innama yu'ammiru. Sekarang diartikan oleh orang-orang jadi yu'ammiru, padahal firman Allahnya innama
Yu'ammiru masdarnya takmir. Takmir masjid. Masjid mah dicet, diempel, dibersihkan, tapi masjid Allah yang dalam hatinya kotor. Maka tidak aneh sekarang masjid di mana-mana tempat berantem. Karena ada duitnya. Kamu nawa duitan mau apa saya? Yang harus dibereskan adalah ini. Maka tadi Nabi Muhammad menerima Quran bukan di masjid, di goa. Sunan Kalijogo menerima menjadi wali diangkat oleh Sunan Bonang di Guha. Mama Arya Wirnudatar di Guha. Syekh Muhyi di Guha. Pangeran Penogoro di Guha. Ashabul Kahfi di Guha. Bukan masjid, karena yang harus diurus masjid yang di sini. Inilah yang harus dipahami. Maka tadi, jangankan masjid kita yang di Mekah aja bukan rumah Allah. Itu hanya untuk kita mengarahkan pawali wajhaka syatrul masjidil yang harus kita sembah adalah Tuhan pemilik Ka'bah itu, Robba hadal bait. Di mana itu? Adanya di kolbuki kita. Maka waktu baginda Nabi Mi'raj, kenapa perintahnya? Allah berfirman, Subhanalladzi asyara. Bukan Alhamdulillahilladzi syara. Karena tadi sekelas Nabi Muhammad pun sholat di jalan kan. Sholat jalan sorangan. Nabi Muhammad nyontohnya Subhanalladzi Maha suci Allah yang telah menjalankan dohirnya Muhammad untuk Isra. Dan Maha suci Allah yang menjalankan ruh Muhammad untuk Mi'raj. Kapan Nabi Muhammad jalan sendiri? Subhanalladzi asra itu Maha suci Allah yang telah menjalankan. Nah, maka apa tadi? Selama yang sholat tubuh ini, cek Allah yang bangke bau aibmu menjalankan Nabi. Maka kata, kalau kamu yang ada adalah kamu, aku tidak ada. Maka lihat dalam hikam, ada hal wis ngadohikeun Allah wujuda kulla syai'in, wujudnya segala perkara, li'annahu karena satune Allah al-batin. Allah al-batin. Tapi dalam itikad kita waqoh, dan kita harus mampu menghilangkan wujuda kulla syai'in, wujudnya segala perkara, li'annahu karena satune Allah ad-dohir. Maka makhluk ini hanya dohir dan batin. Maka kata apa? Ada 5 tingkatan. Bumi diciptakan 6 periode kemarin. Maka manusia itu sebelum rojiun pada Allah, kan asalnya dari Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu adalah nur. Nur itu adalah terang. Terang itu adalah jelas. Jelas itu adalah wujud. Wujud itu adalah kelihatan. Maka kita katakan asyhadu alla ilaha, itulah syahadah. Allahu nur. Nur itu adalah energi, kemudian menjadi materi. Inilah materi. Materi semua, ini materi. Materi, semua materi berasal dari energi. Hilang materi, balik lagi ke energi. Pak Haji, ini hilang yang dohir, balik lagi ke yang batin. Kan? Pada saat kata Allah kamu ada, aku batin. Aku golok. Aku ciptakan apapun di dunia ini jadi selalu golok. Aku bersembunyi pada golok.
Yang menjadikan sesuatu, yang menjadi sesuatu adalah yang menjadikan sesuatu. Ruh kodok, ruh anjing. Anu ngajieun, anu jadi anjing eta anu nyieun. Kayak Transformer, film Transformer gitu. Maka orang suka salah. Allah ciptakan kholaq, mencipta. Tukang meja ini si Kris bikin meja, mejanya di sini, si Kris di situ. Allah malah gitu. Jadi meja ini, jadi diantar, jadi hajase, jadi anjing, jadi magong. Yang menjadikan sesuatu, yang menjadi itulah Allah itu tajalli min tajaliyatillah seluruh makhluk. Nah, pada saat Allahu nur, maka dia mewujud menjadi Muhammad. Maka disebut Nur Muhammad. Tapi nanti menjadi materi seperti ini. Tapi kembali lagi setelah jadi materi, karena tadi inilah sifat manusia yang muhaddas, yang fana. Maka kita harus memfanakan diri kita supaya bisa bako bersama Allah. Atau benar Bapak mau bisa kembali ke Allah? Mana mungkin dengan tubuh ini Bapak balik pada Allah? Ini barang muhaddas, barang hadas, barang kotor, barang najis. Tidak bisa balik pada Allah. Amalnya hilang, apapun hilang, ilmunya hilang, sholatnya hilang. Maka ulama, walaupun dia ngaku amal 12 bar, menulis kitab sampai penuh dunia ini, tapi yang menulis aku, maka ilmu iblis, ulama iblis. Tidak perlu dihormati yang seperti itu. Walaupun kamu ngerti satu alif, tapi alif itu datang dari roh, maka itu jauh lebih baik daripada kalian kuasai. Dan dengan aku Adam, ya, karena aku Adam itu muhaddas semua. Sholatnya hancur, ilmunya hancur, amalnya hancur. Maka dia, tapi untungnya Allah mengembalikan lagi. Karena tadi setelah jadi materi, jadi energi, nanti ada di situ 5 dan 6, materi, energi. Ashabul Kahfi butuh 350 tahun, udah jadi materi, jadi orang. Can sadar, can hudang, molor kene, lahir kendali. Maka kata Abah, jangan takut, setiap orang yang mati akan datanglah lahir. Setiap orang lahir akan datang mati. Setiap ini pisau berang akan datang peting. Terus datang peting, tongsir akan panggil berang. Cuma begitu alam ini. Apakah sekarang matahari tidak ada? Ada. Tapi di sebaliknya. Itulah yang harus Bapak pahami. Materi, energi. Candrojiun. Itulah dikatakan Nabi, nanti orang ada di neraka 1000 tahun, 2000 tahun, 100.000 tahun, 1.000.000 tahun. Lahir jadi materi. Jangan ingat kalau alun acan. Baik deh. Tapi mau paham kan baik sementara mah. Terserah ente sebut akhirat gitu. Kita akan bangkit di akhirat. Maka amal yang Bapak buat tanam hari ini, buat Bapak panen di akhirat. Gitu. Inilah liur mana berikan dia mengerti. Lamun siang di dia, penting di mana? Si AHS di dia udah dohir di dia berarti batin
surga di dia berarti neraka. Isuh abah pergi neraka, pergi surga, pergi neraka, pergi surga. Lamun surga di dia neraka oge, banyak ya surga di dia neraka di gitu. Pahami rahasia hidup ini indah, kita akan ridho pada apapun ketetapan Allah. Laksanakan yang hari ini dengan ridho, jangan banyak protes. Terimalah, kan segala apa yang sedang kita alami sekarang hasil tanaman kita sendiri. Lamun engke gancang modar karena tukang udut wayahna dan dirusak kusok ngelobangakan gula siap-siap kencing akibat perbuatan sorak. Lamun engke paeh darah tinggi akibat perbuatan sendiri. Lamun engke buka duit akibat mung usaha. Jangan bodoh. Segala yang namanya dua, Bu. Lihat matahari. Abah lain, bapak-bapak, ini sekarang sedang sunrise. Begitu sore, sunset. Sunrise lahir, sebulan, 2 bulan, 5 bulan, setahun, balita, remaja, tua, 50, bengkung, kahanap. Lain lepas jasadnya, jadi energi, nongori jadi materi. Itulah kehidupan. Melak jauh hiji alat tanggalnya jauh anaknya melak tanggal bambu cep cipel itu. Pahami ya, intinya kita ini inna lillahi, kita milik Allah, harus balik pada, tapi balik pada Allah ada syarat. Kata Allah la yamassuhu illa asalnya suci, harus kembali wayahna jasadna lebah hutang, terutama kata Abah kepada manusia. Dosa kita itu yang paling banyak dengan manusia. Hari ini kenapa serba susah? Karena tanaman kita. Tapi apa Bapak saksikan, ada orangnya malas sekarang ini, kerjanya asal-asalan, tapi hidupnya mewah. Orang jungkir balik hulu jadi suku, suku jadi hulu. Nanti kamu modar deui balangsa. Karena apa yang Bapak sedang raih hari ini adalah tatanen anu dipelak dina kehidupan sabelumna. Wa kullal insani alzamnahu ta'irahu fi unuqih. Setiap manusia akan digantungkan kitab di lehernya masing-masing. Eta teh Pak Hajianto, ieu teh cenah Pak Haji, ieu teh buluku teh menang tulisan Pak Hajianto dina kehidupan nu kamari. Makana ayeuna Hajianto sok buka engke jam sekian bakal di dieu boga indung si Pulana, bapak si Pulan, sakola bakal dianu, bakal kawin jeung si Pulana. Boga anak saha, umur sekian bakal begini, begitu, nanti akan begini, begitu. Tutup buku, setiap nisfu Sa'ban dicek, dicocokkan, geus bener sesuai searah. Itulah buku catatan tadi semua. Maka nanti di akhir, wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Dibukakan Pak Haji kade ya buku teh menang Pak Haji cek Allah ulah nyalakeun ka abdi cek Allah teh ya maneh kieu jadi begini semua pilihanmu sendiri, aku hanya membuat hukum untukmu, aku turunkan Al-Quran untukmu sebagai wabayyinatin minal huda wal furqan, supaya jelas. Lihat Al-Quran. Untuk hudan, lihat Quran. Untuk pembela, lihat Quran.
Tapi yang harus diterapkan adalah bukumu ikra kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Tiap jelema boga Quran masing-masing, kitab masing-masing. Menjadi guru, menjadi ustaz, menjadi petani, menjadi nelayan, menjadi penjahat, satpam, pencurina, penjahat, polisina, tukang ngaganggu, tentarana. Aya tugasnya masing-masing. Maka hari ini laksanakanlah skenario itu. Maka lihat kata hikam. Bisakah Bapak merubah kisah untuk hari ini? Lihat kita hikam sawadikul himami la takhriqul aswar al-abdan. Maka cekolot baheula kade sia jodoh pati rezeki kabeh geus tetepkeun ku Allah. Baheula mah abah sok nanya, kalau gitu ngapain Allah ciptakan akal? Ngapain Allah ciptakan ilmu? Ngapain Allah utus rasul? Ayeuna mah ngarti oh kehet lain keur ayeuna eta mah. Selain maneh kudu nerapkeun keur kahirupan di dieu, selama sia can bisa rojiun ka aing, berarti semuanya hanyalah akan memutar ulang kehidupan. Tapi belum paham, banyak difahami. Abah tadi baru dengar Kiai Nur Ihya di Jawa Timur. Kata Abah, kirain tuh pondok pesantren yang hebat kayak begitu. Ternyata sama pemahamannya. Kata beliau, kita hanya nitis dan netes semua. Jadi haruskah kita protes pada Allah hari ini atas hasil tanaman sendiri? Tidak ada. Makanya kenapa kita harus ridho jika Allah menang Syiah. Kalau Bapak nonton film hari ini, Bapak nonton film Bapak peran miskin di film itu, Bapak bisa rubah nggak layar kisah di film itu? Bagaimana cara rubahnya? Perankan peran itu dengan sebaik-baiknya supaya Bapak mendapatkan peran Piala Citra. Di peran berikut, aduh. Maka hari ini segala amal yang kita lakukan bukan untuk hari ini. Kebaikan, manakin, maka Abah selalu katakan, dia surat Al-Isra 18, Allah mengancam siapa yang melaksanakan amal akhirat untuk keperluan dunia, Allah janjikan neraka jahanam di akhirat nanti. Maksud akhirat itu akhir. Kan tadi matahari ayat sunrise, ayat sunset, ayat lahir, ayat mati. Lahir adalah awal dari hidup, mati siap awal untuk lahir. Cuma turunnya bermacam-macam. Kalau orang yang soleh, yang baik, yang luar biasa, biasanya diturunkan jauh lebih lambat, bisa ribuan tahun baru turun lagi. Dicari tubuh yang cocok, jabatan apa, posisi sosial apa, siapa ibunya, siapa bapaknya. Kalau orang yang buruk gampang, loba ieu ngoreng mah, teuneun di ngajuru dirinya hegae. Dibalangsakeun bakal lahir ti jelema kakarek geus nginumna air tajin. Nginumna dahar ge 2 kali. Tapi bibung hareun di mana mewah, mobil kaca-kaca, kakarek sebetulnya semuanya adalah ini. Kita harus memahami siklus hidup makhluk, dan semua dijelaskan begitu rapi oleh Al-Quran. Surat Hud dari ayat 100 sampai 103, 107 menjelaskan surga dan neraka di dalam dunia ini. Surat Yunus ayat 4 menjelaskan manusia kata Allah akan dikembalikan jami'an lillahi
jami'an, semua dikembalikan pada Allah. Tetapi kata Allah, awalnya aku ciptakan, kemudian aku ulang kembali. Untuk apa diulang? Karena Bapak sekarang melakukan amal yang Bapak sekarang hari ini kadang-kadang lagi enak, kadang-kadang lagi nggak enak. Itu tanaman yang Bapak tanam dulu. Ada orang itu nolong kita, itulah tanaman kita dulu nolong dia. Tapi hari ini Bapak nggak ditolong sama dia, karena tanaman Bapak juga dulu. Famayyamal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Orang yang suka nolong, orang yang suka memaafkan, orang yang suka menyayangi orang lain, apalagi orang yang menyayangi orang yang membenci, nanti akan mendapatkan tubuh disayangi oleh siapapun di atas dunia ini. Laut mendekat padanya, gunung mendekat padanya, uang mendekat padanya, emas mendekat padanya. Itulah balasan dari semua, ya. Jadi harus Bapak paham tentang rahasia hidup ini. Maka tidak ada lain jaga bagi Bapak hari ini. Ayo kita ridho pada qada dan qadar, karena ini semua kita yang telah memilihnya, kita yang telah menulisnya. Hari ini Bapak dimusuhi orang karena Bapak pernah dimusuhi orang dulu. Hari ini Bapak ditempelin orang karena Bapak pernah nempelin orang dulu. Hari ini Bapak pernah dicolong orang, Bapak pernah nolong orang. Maka kalau hari ini uang Bapak dicolong orang, maka Abah dari 2 miliar, Abah pernah uang terbesar yang diambil dari rumah 2 miliar sampai hari ini. Abah kemarin sempat datang ke sana sama siapa, komandan sama Cece. Habis itu Abah nggak peduli. Karena pada dasarnya tidak mungkin uang itu keluar dari diri Abah kecuali diizinkan oleh Allah. Kenapa? Karena Abah barangkali di kehidupan yang lama punya hutang sama dia. Enak gak kayak gitu? Enak. Mana yang mau 200.000 buat jadi musuh soal umur. Duit apa kalau dihitung di servis barang biaya? Bodoh. Orang melaporkan polisi, ngapain laporkan polisi? Hilang doma, biayanya kebok. Semuanya nikmati hidup. Ingat, kata Abah juga, tidak ada debt collector yang datang ke salah orang. Kalau hari ini mau ditempelin itu debt collector, dia sedang mengambil haknya. Kenapa dia ambil haknya? Supaya Bapak bisa roji. Ngerti gak sih? Gak ada yang buruk di dunia ini. Semuanya baik. Jadi kalau bagaimana kita ingin disayangi orang, dicintai orang, dibantu oleh orang, ditolong oleh orang, dimudahkan oleh orang, maka sekarang lakukan, mudahkan urusan orang, bantulah orang, sayangi orang, maafkan orang. Coba. Bukan sebaliknya. Nikmat Abah merasakan semua. Tidak ada yang buruk di mata Abah, semua indah. Ya. Karena inilah kehidupan. Cuma materi, energi. Materi, energi. Dohir, batin. Siang, malam. Sunset, sunrise. Mereka datang kepada kita. Nyatu, ngisi. Nges-ngising, taina, disedot ke pisang, disedot ke pare, dahabe kalau. Allahu Akbar. Karena ini tentang siklus. Siklus ini adalah hukum Allah, sunatullah. Wah mungkin berang terus pasti panik jadi berarti. Wah mungkin penting terus pasti panik jadi berang. Lamun ayeuna mana tersusah, aya kesempatan bakal senang. Kecuali dia tidak nerima dalam susah, maka susah panjang. Ngeluh terus akan panjang. Nolak terus akan panjang urusan.
terimalah segala apa yang sedang dihadapi oleh kita, karena semuanya adalah tanaman yang kita panen. Adakah Bapak bisa panen kebun orang? Tidak. Bapak memanen kebun sendiri. Adakah debt collector datang kepada kita kalau kita tidak punya hutang? Tidak. Semua persoalan penyakit yang datang, abah sekarang penyakit gula, kita debt collector. Cek penyakit gula, chef. Siakan makan gula, wayah, siap. Wayah oke, bokol segari, siap. Pagawaian abdi, la ilaha illa anta, subhanaka, ini kuntu minadz dzalimin. Gitu. Mau Allah, wah kucing manis, Allah, kalau siang makan gula. Jadi segala aspek kehidupan kita ini semuanya perbuatan diri kita. Ayo, rubahlah jiwa pemenang, pemaaf, penyayang, nolong kanu nalang kanu su, nyangan kanu ko, nganter kanu sia. Silih asa, silih asi, silih asu, silih wani. Kalau kayak gitu beres hidup, ya insya Allah. Yang Bapak harapkan adalah akhir dari hidup ini. Cuma syaratnya, ya kalau bisa sih memang seharusnya prinsipnya tadi ada aku Adam, aku Muhammad, aku Allah. Harusnya kita datang dari Allah, kita milik Allah, kembali kepada Allah. Itu utama. Maka Abah tidak ada. Abah ingin balik dari kajian 1000 kali lebih berkat, 1 miliar kali berkat, karena Abah ingin pulang kepada Allah. Tapi nanti bisa balik ke Allah, kemana tuh? Pan meren ka pajah dari mana meren? Siksa kubur dari mana? Toh kubur saware. Wah, mikiran kontrakan, mangun, papanasan, ereng-erengan, ngalah duit, termeh-meh. Eta teh siksa kubur. Mana yang dikubur? Rohmu, jiwa. Mana kuburannya? Nih, jasad ini semua. Inilah gua kata orang Betawi, gua. Yang di dalam gua rohnya asabul kahfi. Maka dalam kita prinsip wahdaniyatkan, aku Adam, leburkan aku Muhammad, leburkan aku Allah. Tapi jangan mengaku Allah karena bukan Allah, tapi itikad hanya ada dia dan dia. Maka kalau seandainya pakai isim dhamir ana Allah, ana Agus, la ilaha illa ana, la maujudat illa ana, la ana illa ana. Agus mati, yang ada ana Allah, la ilaha illa anta. Tidak ada anta kecuali la anta ila anta, la maujudat ila anta. Anta Agus, Agus mati tinggal anta Allah. Padahal hilang dohirnya yang ada hilang cangkangnya yang ada Pada saat ayah bapak Allah berarti bapak maaf Allah berdohir. Gitu. Makanya makhluk mah didohirkan, dihilangkan, didohirkan, dihilangkan, didohirkan. Pada saat makhluk didohirkan, Allah batin. Pada saat makhluk dimatikan, Allah dohir. Pada saat lahirkan lagi, Allah batin. Batin dohir, batin dohir, batin dohir, batin dohir. Karena kamu ada, aku tidak ada. Paham? Ya. Jangan berhenti di ana ada. Harus ana Muhammad leburkan ana Allah. Maka sholat, bagaimana merasakan sholat? Maka dikir la ilaha illallah itu bukan la ilaha illallah, bukan.
merasakan tidak ada dia kecuali dia, yang ada hanya di dia. Maka pada saat Bapak mata melihat, maka lihatlah Muhammad basar, lihatlah Allah kaunuhu basir. Melihat basar kaunuhu basir, ningali alat ningali anu merek ningali. Pahami, berarti tiga aku mata, kata Muhammad, aku basar, kata Allah, aku kaunuhu basir. Berarti semuanya, kalau orang sudah bisa begitu, tidak perlu balik lagi ke sini, tidak perlu ketemu dengan tidak bertemu dengan masa, tidak perlu dengan sir. Wah, tadi dalam surat Waqiah dibagi golongan tiga manusia. Ada golongan sabiqun, ada golongan ashabul yamin, ada golongan ashabus simal. Ashabul yamin, ashabus simal, wayana. Ashabul yamin akan menerima kehidupan di alam dunia ini berupa surga. Ashabus simal akan ada dalam kehidupan yang sengsara. Dari semua sebagai makhluk, bukan wujud manusia. Tapi yang balik kepada Allah, sabiqun ulaikal muqarrabun sunnatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Syaratnya hanya satu, walau anna katabna alaihim aniqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum. Maka kalau seandainya aku ingin wajibkan, kata Allah, aniqtulu anfusakum, bunuhlah dirimu, keluarlah dari kampung. Mana kampungnya? Ini jasad, keluar dari kampung. Maka itulah guru agung kita mengajarkan al-inabah ila daril khulud. Para Nabi mengajarkan al-mautu qablaan tamutu wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ulah bapak baik kecuali serahkan diri dulu. Hak aku, kata Allah. Kamu kan tidak ada. Melihat kamu karena basorku, mendengar kamu karena samaku, gerak kamu karena af'alku, karena kudrat iradat, pengetahuan kamu karena ilmuku. Maka setelah semuanya kembali, barulah tadi sucikan keberadaan diri kita, hilangkan kebenaran diri kita, tauhidkan Allah. Maka seluruh amal yang dilakukan oleh tubuh ini disebut amalan soleh, selama kita syaratnya wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Itu aja ya. Berarti diri kita ini adalah leburkan pada dari nur diri dari Adam, Muhammad, Islam lebur kepada iman, iman lebur pada ihsan. Rasakan ketidakberadaan kita dalam sholat, yang sholat bukan jadi Bapa, puasa yang puasa bukan jadi Bapa, tapi adalah diri Muhammad dan semua. Tapi diri Muhammad leburkan lagi, karena baru diri Muhammad itu baru sampai pada level muraqabah, tapi level musyahadah Muhammad itu leburkan lagi ke dalam. Aku yang sebenarnya. Pada saat Bapak sholat syariat, inna sholati, berarti Adam yang bicara, aku Adam, hancur dia. Bagi dia sholatnya Muhammad, yang disebut Adam sholat syariat, yang disebut Adam Muhammad adalah sholatul wusta, yang disebutkan dengan Allah sholatul daim. Aku yang pertama sholat syariat hancur. Aku yang kedua sholatul wusta, sholat Muhammad. Aku yang ketiga sholatnya Allah, sholatul daim, sholat sebelum sholat, sholat di dalam sholat, tetap sholat setelah sholat. Ingat, tidak ada lagi yang mengingat, adalah yang diingat. Yang ibadah adalah al-abid wal ma'bud wahid, al-ismu wal musamma wahid. Berarti tiga aku dalam satu. Kul huwallahu ahad. Ahad
lebuh Nur Insan, Nur Muhammad, Nur habis papa. Nggak ada kisah balik ke